Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Letkol Infanteri Fahmi Gurayu dan Dim Majalengka. Sekarang saya sedang berada dengan Bapak Veteran. Yang pertama sebelah kiri saya ada Bapak Sadeli. Beliau merupakan pelaku sejarah perjuangan bangsa Republik Indonesia. Beliau lahir tahun 1930. Juga sebelah kanan saya adalah Bapak Kosim, di mana Bapak Kosim ini beliau dilahirkan tahun 1930. Beliau merupakan saksi sejarah perjuangan saat melawan Belanda maupun Jepang. Ya, Selamat pagi Bapak. alhamdulillah. Bapak merupakan anggota veteran dan Bapak sendiri saat ini merupakan salah satu saksi sejarah Ya. perjuangan Belanda, melawan Jepang. Ya. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang perjuangan Bapak pada saat itu tatkala periode kemerdekaan? Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah saya bisa menghadiri ke sini. Lagi di tanjakan Kaung Hilir, megat Belanda di sore tidak ada sampai malam. Yang ada jam 9 siang. Nu megatna pimpinanna Pak Abdul Ghani, Pak Iyad, Pak Iud, Pak Sudrajat, Pak Emen. Ya terjadi jam 8 itu sampai berhasil Belanda mau ke Maja, ya dicegat pasukan Pak Abdul Ghani di tanjakan Kampung Hilir. Belanda 9 orang, senapannya LE, terus tambahan peluru. Udah beres, yang lari ke hutan Cibodas. Nya Pak Abdul Ghani itu peluru hasil tadi di truk nggak dibawa, satu hari itu dititipkan di saya. Udah ada 15 hari Pak Abdul Ghani kirim surat ke saya. Pak Kosim, peluru itu harus dianterin ke Cibodas. Saya hari itu tidak bisa melaksanakan. Hari yang kedua, ya saya mikir bagaimana. Peluru yang banyak dirangsa itu bagaimana mau. Pikiran saya luar abi Pak. Dibuka tapi nggak semua dibukanya. Awi itu satu pohon teh bisa masuk 5 homer. Terus dimasukkan kararas. Bisa masuk semua. Peluru itu masuk. Terus si bambu itu daunnya nggak dikupas bersih. Celokopnya jadi kotorannya. Udah beres itu saya dipaku. Di waktu itu saya terus dipikul. Hari nama saya nggak tahu. Tanggalnya nggak tahu. Saya mau ke Cibodas dengan tren. Jam 8 berjalan ke sana. Saya udah datang ke sini, perapatan dari Kulur ke sini. Belanda Hati Cicuru ke sini. Saya di sini Pak. Belanda udah sini sama heho tentara Indonesia yang ikut ke Belanda. Saya di sini bagaimana? Oh saya mau mati sekarang mungkin ya. Belanda sampai mereka sama heho, sama kenina. Mau kemana kamu? Saya mau lihat kebun itu, singkong saya habis kerbau. Jadi Bapak hampir ditembak. Belum. Jadi saya masih mikul bambu di sini. Mau kemana? Mau ke kebun. Dia mau singkong saya habis ke kebun.
Kalau daun bambu itu sama celongkopnya dibersihin, ya biasa kelihatan ke musuh. Saya di situ asal mau mati tapi nggak jadi. Udah lari ke sana, udah saya berjalan. Tapi berjalan itu saya merasanya Pak udah keluar, nggak normal Pak kaki saya terus berjalan. Ada kebun itu yang jelek, saya dilemparkan, pulang lagi. Lain waktu 2 hari lagi Pak Abdul Ghani nyuratan di Cibodas. Ya saya malam itu di Tengyang. Tadi melemparkan peluru sama di dalam api itu. Oh di sini, oh saya. Nyampe ke Cibodas. Udah datang ke Cibodas sudah malam. Kok kamu piket di balai? Iya Pak. Ada apa? Kamu bukan mata-mata Belanda? Bukan. Saya mau ketemu Pak Abdul Ghani, saya mempeluru. Namanya saya Pak Kosim. Oh iya ya. Yang lama-lama Pak Abdul Ghani itu datang. Ya, dipercayakan saya peluru itu. Pak, tadi siang mana saya mau mati nggak jadi, tapi sekarang ketemu sama Bapak peluru sekian hor. Selamat. Berarti Pak, tentara Heho itu bergabung dengan Belanda? Iya, tentara Belanda. Orang Indonesia ikut ke Belanda. Oh iya iya. Namanya itu Heho. Berarti kalau diistilahkan kita masih ada orang lokal yang dijadikan mata-mata, atau dibilang pengkhianat lah gitu ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Berarti setelah Bapak menyerahkan munisi ke Pak Abdul Ghani, Pak Abdul Ghani adalah pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Majalengka. Bagaimana selanjutnya Pak perjuangan Bapak dengan Pak Abdul Ghani? Lagi Pak Abdul Ghani masih ada. Saya megang senjata itu LE sama granat. Yang pemimpin saya itu Pak Kosasi sama Pak Markowi. Saya di beban Kurombolan masih ada, PKI masih ada. Saya dikasih beban senjata LE Pak. Saya dimimpet mau melamar, ditanyain, kamu mau masuk veteran, apa yang dipegang oleh kamu waktu zaman perang? LE sama granat. LE itu saya kasih ngasupkan ke peluru 10 LE. Betul. Moser, Steyr itu hanya 5. LE itu 10 biji Pak. Terus itu ada lagi. Ada Pak, sepengetahuan saya. Granat. Saya dikasih granat satu. Saya granat itu dibuka bawahnya. Terus dimasukkan kan letter U masuk. Pak udah beres ya. Kuncinya mau dibuka, buang kunci. Ada di pinggirnya sedikit, dibuka sedikit, bunyi. Ada lagi satu lagi. Saya kepimpinan saya di bebanan peluru tadi udah dikasihkan ke Pak Abdul Ghani. Di bebanan senjata terus LE. Kalau saya keluar dari Korami mau konsinyir kayak masing-masing desa kalau udah jam 12 malam itu biasanya kode berjalan ambil batu trek 2 kali. Kalau kode treknya sekali saya berhenti. Kalau zaman gerilya itu nggak bisa berjalan langsung secara siang. Terus kode itu 1 minggu berganti-ganti. Terus yang terakhir saya dikasih ke Pak Kosasi dan Rami keluar. Kalau saya katingkan oleh musuh nggak bisa berkuat lari kemana-kemana, hanya 1 peluru nggak bisa dihabiskan. Daripada saya dicangkal musuh, senjata dirabat ke musuh, lebih baik saya nembak sendiri. Peluru hanya dikasihkan 1. Ya untuk bela diri, ngebela negara Indonesia.
Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah bisa Bapak menceritakan pengalaman kontak tembak dengan tentara Belanda? Ya, Kontak tembak dengan tentara Belanda berarti Bapak perjuangan di wilayah Kabupaten Majalengka, iya, yang mungkin Belanda akan bergerak dari Cirebon, yang iya, dimana ada pelabuhan dari Cirebon, iya, invasi akan bergerak ke wilayah Jawa Barat, iya, melintasi wilayah Majalengka ini. iya, iya. Bagaimana kira-kira pengalaman kontak tembak Bapak dengan Belanda? Kalau pengalaman saya, jadi saya pimpinan saya dikasih senjata LE. Jadi bukan Moser, bukan Seteyer. Jadi kalau kalau LE saya dilatih saya ku Pakosasi, kalau nembak kepala nggak jadi kepala, yang ini yang kena. Sebab LE itu bang, tes itu sedikit. Turun Ya, sedikit ya, ya, turun ya perkenaannya. ini yang kena. Mm-mm. Ya, kalau nembak kepala saya dilewatkan sedikitnya. Iya, Ya kenanya ya ini, iya. gitulah. Ya secara pengalaman itu kalau saya dikasih Moser Geren, saya nggak tahu sabuk salaman dipegang oleh saya LE. Berarti indeks senjata Bapak dan Bapak pengalaman dengan senjata jenis LE ya Pak? Iya. Oh iya. Ya. Bagaimana saat membidik Belanda itu Pak, kira-kira musuh itu pada saat itu? Ya, saya mah sebab megang senjata udah aja. Bukan kepalanya yang ngejar kepala, tapi ya kenanya ini. Udah nggak ada lagi. Nggak sampai. Ada tentara Belanda berarti yang korban ya Pak ya? Iya Korban. ada. 9 orang Pak. 9 orang. Ya. Bapak tembak Belanda 9 orang. Iya. Luar biasa berarti Bapak ini. Alhamdulillah. Bapak Kosim ini. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya yang tadi. Kemudian selanjutnya saya akan tanyakan terkait keberadaan gua Jepang yang berada di samping Kodim ini. Ya. Yang dimana informasinya gua tersebut digunakan sebagai bunker Ya. tentara Jepang waktu itu. Ya, apakah benar? Bagaimana, mohon penjelasan dari Bapak selaku saksi sejarah yang masih sehat walafiat. Amin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nguraikan lagi dijajah ke Jepang. Di Jepang itu bikin guha di lokasi Tonjong. Dalamnya itu di pinggir kali, dalam aslinya letter U padahal. Letter U. Ya, letter. Berarti itu memang murni buatan tentara Jepang ya Pak? Iya, buatan untuk perlindungan Jepang ya? Iya, perlindungan Jepang. Dalamnya itu letter U. Jadi masuk di kanan bisa masuk ke kiri. Waktu itu yang kerja mah tetap masyarakat. Nu nembok, anu ngaduk, nu ya rupa-rupa nu pasang besi. Ngan waktu itu lagi bikin guha Jepang, tentara Jepang aya ka silakan kelihatan batu sampai mati. Sampai mati nggak datang dokter, nggak bisa sembuh. Mungkin tentara Jepang waktu itu sedang mengawasi pembangunan gua. Iya. Terjadi kecelakaan. Iya. Terus mati itu. Kerja mah tetap masyarakat Indonesia. Cuman dananya dari tentara Jepang. Iya. Si Jepang itu dibakar Pak. Di depan tangsi ini ada lapang. Jepang itu mau dibakar, yang menggunakan tenaga apa itu tetap masyarakat. Yang paling bawah Suluh. Suluh seng. Mayit seng. Suluh lagi dibakar. Ada juru bahasana orang Tonjong itu namanya Pemerdia. Tapi sekarang mungkin udah meninggal. Pemerdia bagaimana saya? Kasih tahu itu pengalaman orang itu sampai dibakar. Itu tentara Jepang itu kebiasaan lebunya itu dikasihkan ke keluarganya, ke istrinya di Tokyo. Oh, berarti tradisi tentara Jepang kalau ada yang meninggal dibakar? Dibakar. Kalau di sini, kalau di tempat lain ya nggak tahu. Penggunaan bunker itu sendiri untuk tentara Jepang itu untuk apa? Untuk berlindung atau untuk apa? Ya berlindung di sana. Berlindung. Mungkin dari serangan udara Belanda atau musuh-musuh. Iya. Jadi bunker itu didirikan oleh tentara Jepang untuk
seperti alarm ya, styling Ya. untuk berlindung dari Ya. serangan-serangan musuh. Ya. Jadi Jepang itu memang politik-politiknya itu ya bagus. Yang tangsi namanya yang di sekeliling di sini pakai cat hitam. Di masing-masing desa di kampung semua pakai cat hitam. Tidak boleh ayang putih rumah-rumah masyarakat. Terima kasih Bapak. Sekarang kita akan bertanya kepada Bapak Sadeli, yang dimana beliau adalah pelaku sejarah, pelaku peperangan. Beliau sendiri sudah mulai dilatih oleh tentara Jepang saat beliau usia 8 tahun. Dan saat ini usia beliau 93 tahun. Di mana Pak Sadeli ini sudah berjuang semenjak awal kemerdekaan atau pasca kemerdekaan sampai dengan penumpasan pemberontakan PRRI Permesta di Pulau Sumatera. Kemudian tugas beliau berlanjut setelah penumpasan PRRI Permesta, beliau melanjutkan penugasan di wilayah Sumatera, yaitu pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kahar Mujakar, di mana Pak Sadeli ini merupakan prajurit Kostrad pada saat itu. Mari kita tanyakan langsung kepada beliau bagaimana kiprah perjuangan beliau. Pertama, operasi pemekaran di Tapanuli, pemberontakan TNI itu. Oh iya, iya. Iya. Pak Ahmad Yani ya dulu ya. 58. Ahmad Yani yang memimpinnya. Gempur ke sana. Iya, waktu itu Tapanuli itu ada sebagian tentara yang memberontak, ya, tidak loyal terhadap ABRI waktu itu. Iya. Dikirimlah tentara dari Jawa ke Tapanuli untuk menumpas pemberontak. Betul. Ya. Terus di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani ya waktu itu. Ya. Terus ngagempur lagi PRRI ya ini Permesta. Kahar Mujakar di Aceh ya. Waduh. Itu musuhnya paling sulit itu Pak. Pakai kuda. Kita dihantam oleh dia, mau dihantam dia lari. Tapi kita melambung. Sebelum itu dipancing. Nah, baru dia masuk, kejar di belakang. Baru banyak yang korban itu. Terus di Tapanuli itu dengan tentara, waduh, lebih sulit Pak. Kita ada yang korban 4. Tapi kalau ngagempur Kahar Mujakar karena licik, 9 tentara kita yang kena. Waduh, saya dari pagi sampai sore diserang di Cake. 1 regu. Alhamdulillah Pak ada yang ketembak 1 orang. Jadi semua yang merusak negara itu kagempur oleh saya semua. Yang terakhir, waktu 5 Oktober, kita jangan tidak boleh bawa peluru. Harus upacara nanti 5 Oktober. Untung kejadian 30 Septembernya. Kalau tidak kejadian, kita oleh batalion 4, 8, 58 dari Jawa mau dihabiskan tentara kita. Untung kejadian 30 September kena oleh kita. Sahur Pak Harto yang menjadi presiden, musuh kita. Saya ditugaskan ke Bogor. Cakrabirawa di Bogor. Setelah itu, setelah selesai Cakrabirawa di Bogor, menumpas Kahar Mujakar, Bapak ditugaskan kembali ke Bogor. Diserang oleh saya ke sana. Waduh. Itu baru saya bisa menduduki kursi presiden itu, kejerang itu Pak. Hantam terus. Semua kabur. Berarti Bapak ditugaskan untuk menumpas Cakrabirawa ya waktu itu ya. Yang menculik para jenderal-jenderal. Yang merusak itu Cakrabirawa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno itu. Waduh. Kemudian Bapak atas perintah Pangkostrat menumpas. Kostrad itu yang menumpas pasukan Cakrabirawa yang telah menculik para jenderal-jenderal itu ya. Aduh,
Itu yang terakhir itu, karena semua sudah aman, Pak. Semua kegempur oleh saya. Waktu tahun 60 saya ke Kongo. Tugaskan ke Kongo itu, tahun 60. Komandan bataliona Pak Yogi itu. Pak Yogi SM. Iya, Yogi SM. Pak Yogi. Pokoknya 330 semua ngegempur yang merusak negara. Yang merusak TNI itu. Alhamdulillah, Pak. Yang terakhir itu PKI. Paling repot, Pak, di Makassar tugas. Di Makassar waktu pemberontakan DITI. TNI semua. Makassar juga tuh ya. TNI. Angkatan Perang Ratu Adil. Perebut Panglima kita. Oh iya. Di Makassar. Ada kawan kita yang berani naik kendaraan, bawa granat, bawa hantam ke granat. Dia juga meninggal. Tuh, meninggal. Karena perebut Panglima, Pak, paling sulit. Berarti di Makassar. Rebutan untuk menjadi Panglima. Iya. Paling sulit tugas di Makassar, Pak. Paling sulit. Yang lainnya biar peperangan nggak begitu sulit, tapi di Makassar, Pak. Karena musuhnya TNI lagi semua. Yang terakhir tugas saya itu yaitu itu PKI. udah habis semua. Itu pengalaman saya itu, Pak. Mudah-mudahan sekarang negara sudah aman. Ya, Bapak sudah tenang gitu. Ya, kita berharap kita selaku generasi muda bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan seperti Bapak ya. Ya, saya pinternya dilatih oleh Jepang waktu pemuda. Oh, Bapak pernah dilatih oleh Jepang? Dilatih. Umur saya 8 tahun. 8 tahun. Ya, usia 8 tahun sudah dilatih Jepang. Ya. Namanya pasukan apa? Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat. Jadi semua desa-desa sudah dipasang bebedilan itu oleh kayu. Jadi latihan perang gitu. Jadi pinterna rakyat orang itu ku Jepang, Pak. Seharusnya itu di ku Jepang di Warana. Dilatih ku Jepang. Berarti tentara Jepang itu selain menjajah dia memajukan masyarakat. Berbeda dengan Belanda ya. Betul. Jadi rakyat kita, pemuda kita oleh Jepang yang melatih. Jadi tahu semua, akhirnya bisa jadi veteran. Melawan Belanda karena latihan Jepang itu. Oh ya, karena didikan Jepang, setelah dididik oleh Jepang, bisa ngelawan Belanda. Iya. Gitu ya. Itu Bapak jadi veteran itu dilatih oleh Jepang. Iya. Tuh, sama dengan saya. Saya juga jadi veteran, punya SK veteran, karena termasuk itu. Jadi sekarang 2 SK saya, veteran dengan TNI. Maka semua nih yang dipakai gempur saya itu 330. Itu Pak. Terima kasih berkat jasa Bapak berjuang dari mulai Sumatera sampai dengan Sulawesi ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Pernah saya dipikul, digendong oleh Komandan Kompi. Waktu di Tamurang, saya mendapatkan brand di Kemurang. Nah, mendapatkan brand, sampai saya dipikul oleh Komandan Kompi. Waduh, kamu pintar katanya. Mau, saya gini. Digendong oleh Komandan Kompi, Pak. Komandan Kompi berapresiasi kepada Bapak, memberikan penghargaan kepada Bapak karena telah berhasil. Iya. Akhirnya Bapak digendong oleh Komandan Kompi ya. Waktu peperangan saya jadi prajurit depan saja. Sering itu melawan, ada pertahanan tidak bisa ditempuh, saya yang maju. Gitu. Berarti Bapak selalu berada di posisi terdepan selama pertempuran. Betul itu, Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Berkat perjuangan dan jasa-jasa Bapak yang telah menumpas pemberontak-pemberontak. Iya. Ya, baik, terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, saat ini saya akan bertanya kepada Bapak Kosim selaku pelaku sejarah yang beliau dilahirkan tahun 1930 di awal kemerdekaan. Bapak bisa menjelaskan kira-kira apa perbedaan tentara Kenil dan tentara Heho? Dan mungkin bila ada Bapak yang akan disampaikan terkait peran Bapak pada saat melawan Belanda atau Jepang. Silakan Bapak.
Ya, Indonesia ikut ke Belanda itu jadi termasuk Tentara Kenil. disebutkan tadinya dari mata-mata. Hmm. Ya, jadi itu diteruskan kayak tentara Belanda. Jadi Jepang itu sama orang Indonesia itu ke Jepang mah itu bukan ikut secara ke Belanda. Jadi masyarakat Indonesia ke Jepang mah itu dipaksa itu. Satu desa 5 orang. Oh, waktu itu tentara Jepang memaksa masyarakat Indonesia untuk menjadi tentara Jepang. Iya. Satu desa 5 orang wajib mengirimkan. Kalau di desa lain nggak tahu ya, di desa Kaungirang aja 5 orang. Tapi 5 orang itu dibikin tentara Jepang sampai sekarang tidak ada kabar. Musnah aja. Hidup atau tidak gitu belum ada kabar. Tidak ada, tidak pulang lagi. Jadi itu teh lagi di desa teh sekarang mah pemudanya. Itu mah namanya jajahku Jepang, namanya pemuda desa Kibudan. Pemuda Kibudan namanya itu dari Jepang, namanya itu. Sekarang mah pemuda atau RT RW sekarang lagi dijajah ke Jepang, itu namanya pemuda Kibudan. Kibudan. Iya. Mungkin Bapak masih bisa berbahasa Jepang, bisa mempraktekkan sedikit saja bahasa Jepang. Ada. Silakan Bapak sampaikan salah satu contohnya. Ya, yang ada di Bapak. Ya, yang Bapak tahu dari mulai hitungan atau apa, silakan. Ni, 2, 3, 4, 5, juruk, jusit, juhat, juku, nyijusang. 13, nyijusang. Milang Jepang itu. Kalau naikkan bendera itu Jepang itu beda lagi. Naikkan Jepang. Ini gayo ya. Naikkan Jepangnya merahnya sedikit ya. Boleh merahnya sedikit. Bicaranya imi gayo miyoto ukaina. Naik tambang ya? Soro akete wakuji juta kaku senshi no saiki acula cuto ewa odoru oya shime. Tentara Jepang itu presidennya Oyashima. Udah nggak ada lagi. Yang naikkan bendera itu. Terus udah naikkan bendera itu, sebab lagi dijajah ke Jepang, langsung hormat ke matahari. Semua madep pimpinan hormat ke matahari. Oh iya. Ya. Karena memang waktu itu masa penjajahan Jepang, masyarakat Jepang sendiri menyembah matahari ya Pak ya. Iya. Tapi dalam hati para pejuang-pejuang Indonesia ingin segera merebut, ingin segera mengalahkan Jepang ya Pak ya. Iya. Kita tidak mau terus di bawah tekanan Jepang gitu ya Pak ya. Iya. Dan memang banyak pelatihan Jepang teh bagus sekali tadi diuraikan oleh Bapak. Sampai ke sekarang. Berarti semasa penjajahan Jepang banyak masyarakat Indonesia yang dilatih dan diberikan pengetahuan tentang militer dan senjata ya Pak ya. Iya. Kemungkinan juga itu salah satunya untuk melawan Belanda juga ya Pak ya. Iya. Baik, sudah sampai pada penghujung acara yang dimana pagi ini saya sudah mewawancara saksi sejarah, veteran, ada Bapak Kosim dan Bapak Sedeli, yang dimana beliau merupakan saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era kemerdekaan, kemudian sampai dengan pasca kemerdekaan.
yang dimana saat ini kita dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI khusus mengundang kepada pelaku sejarah Bapak Kosim dan Bapak Sadeli yang terlibat langsung pada saat peperangan kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan. Sekian wawancara eksklusif kami 1 jam bersama veteran dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80. Semoga TNI dan bangsa negara Indonesia tetap jaya selalu. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Ya, sama-sama.